بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang telah menjadikan kita, memilih kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai bagian dari umat yang terbaik dengan nikmat yang besar ini, walillahil hamdu wal minnah. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, dengan risalah yang dijadikan sebagai risalah terakhir, risalah yang sempurna yang diutusnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia sebagai hujjah, bukti akan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampai kepada kesempatan ini, kita mengkaji tentang bagaimana kisah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui, ya, sebagaimana kebiasaan pada masyarakat pada masa itu, dengan hikmah-hikmahnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus disusukan kepada salah satu suku yang ada di pedesaan untuk menjaga kemurnian lisan, untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya anak-anak di masa itu, dan itu menjadi kebiasaan para orang-orang tua di masa tersebut. Terlebih lagi di masa itu sedang terjadi wabah yang sedang menjangkiti masyarakat penduduk yang ada di kota Mekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga menjadi sebagai profesi yang menjadi pemasukan bagi sebagian orang-orang tua dengan menyusukan anak mereka. Dan juga subhanallah ikhwatal iman, walaupun hal itu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, namun bagaimana mereka memperhatikan siapa-siapa yang pernah disusui oleh mereka, ya. Dan ini hikmah yang luar biasa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa bayinya beliau disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu siapa-siapa saja yang menjadi saudara susu beliau. Ya, sebagaimana di kajian sebelumnya kita membahas bahwa di antara saudara susu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Salamah. Sehingga beliau adalah saudara susu dari Abu Salamah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara susu dengan paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga beliau saudara susu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, yang akibatnya karena bersaudara dengan saudara susu, sehingga walaupun misalnya putri Hamzah adalah sepupu Nabi yang pada dasarnya adalah boleh dinikah, ya, kita boleh menikahi saudara sepupu kita, namun karena ayahnya saudara susu dengan Rasulullah SAW, maka itu berakibat bahwa putrinya Hamzah adalah statusnya adalah sama seperti keponakan sendiri, ya, keponakan susu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau atau putri Hamzah ini haram untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dengan Abu Salamah. Dan ikhwatal iman, bagaimana masyarakat jahiliyah menjaga kerapian nasab mereka dalam hal yang seperti ini, bukan sekedar menggauli lawan jenisnya dan bagaimana mereka hamil dengan siapa, tapi mereka menjaga siapa yang disusui, sehingga terjagalah jangan sampai seseorang menikahi
saudara susunya di kemudian hari. Dan itu mereka jaga, mereka ingat dengan sangat rapi, sehingga jangan sampai suatu saat, suatu ketika sampai-sampai mereka menikah dengan saudari susu mereka. Subhanallah. Dan inilah diantara peninggalan masyarakat jahiliyah yang merupakan peninggalan dari apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam, yang dijaga dengan rapi oleh masyarakat Arab jahiliyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika di masa setelah dilahirkannya Rasulullah SAW, seperti biasanya bangsa Arab yang ada di pegunungan, bangsa Badui, mereka mencari anak-anak dari orang-orang terhormat agar mereka bisa menyusuinya dan menjadi kemuliaan bagi mereka. Sehingga pada saat itu sebagian suku dari Sa'ad bin Bakar, ya, Sa'ad bin Bakar, mereka mendatangi Bani Hashim, ya, Bani Hashim untuk menyusui salah seorang dari anak-anak mereka, dari bayi-bayi mereka. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menentukan Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, ya, Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, yang beliaulah yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nantinya, ya, Halimah ini masuk Islam. Nanti ketika Nabi SAW berdakwah dan setelah peristiwa perang Hunain, ya, setelah peristiwa perang Hunain, Halimah ini mendatangi Rasulullah SAW beserta suaminya, ya, dan Nabi SAW ketika Halimah Sa'diyah ini datang, Halimah ini disambut oleh Nabi SAW. Nabi berdiri menyambutnya, Nabi membentangkan surbannya, mempersilahkan beliau untuk duduk di atas surban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagaimana penghormatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ibu susu beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Halimah pada saat itu beliau menyatakan keislamannya beserta suaminya yang bernama Al-Harith radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, suami Halimah yang bernama Harith ibnu Abdul Uzza, yang biasa digelari dengan panggilan Abu Kabsyah, ya, dari suku yang sama, dari suku Sa'ad bin Bakar. Bagaimana kisah disusuinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sendiri menceritakannya. Ya, Halimah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana proses beliau menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dari kampungnya, dari Bani Sa'ad bin Bakar beserta suaminya, dan membawa putranya yang waktu itu sedang disusuinya, ya, beserta beberapa wanita dari suku Sa'ad bin Bakar, untuk mencari siapa yang mereka susui dari kota Mekah. Pada masa itu sedang terjadi krisis yang luar biasa, paceklik, ya, hingga panen gagal, kemarau yang berkepanjangan, sehingga kata Halimah bahwa kami tidak memiliki apapun. Kami pergi, ya, dengan mengendarai keledai putih kami, ya, dengan mengendarai keledai putih kami, dan kami memiliki seekor onta yang usianya sudah setahun lebih, ya. Namun sayangnya onta ini tidak sudah tidak memiliki, tidak bisa disusuin karena kurusnya. Dan pada malam itu ketika kami berangkat untuk menuju ke Mekah, kami semuanya tidur dengan bayi kami yang menangis-nangis karena tidak memiliki cukup air susu untuk menyusuinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kata beliau, onta kami pun tidak bisa kami peras susunya. Dan kami mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan dan memberikan jalan keluar bagi kami semuanya. Kemudian beliau mengatakan, maka kami pun pergi ke kota Mekah dengan mengendarai keledai kami. Yang keledai ini dengan lemahnya, ya, dengan karena kekurangan makannya dan kurang bekal yang cukup, maka bergantian mereka naik di atas keledai tersebut. Sampai ketika kami di kota Mekah untuk mencari siapa yang layak untuk kami susui, dan saya mencari, dan setiap orang yang ditawari bayi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang mau. Ya, setiap wanita yang ditawari bayi Nabi, tidak ada seorang pun yang mau. Kenapa tidak mau? Karena beliau SAW adalah bayi yatim. Ya, tidak ada bapaknya. Kami, kata Halimah Sa'diyah, kami mencari bayi yang bapaknya terkenal, bapaknya yang dihormati.
apa yang diperbuat oleh ibunya atau kakek dari bayi ini. Ya, kami tidak mau mencari bayi yang dari bapak yang yatim. Maka setelah wanita-wanita itu mencari dan mereka masing-masing mendapatkan bayi yang disusuinya kecuali aku. Dan aku malu. Ya, kata Halimah, aku malu. Bagaimana aku pulang dengan tidak membawa bayi susuan sedangkan yang lain sudah membawa bayi susuan? Maka aku berkata kepada suamiku, kata beliau, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi walam akhudh radhi'an. Demi Allah aku malu. Ya, aku tidak mau pulang bersama teman-temanku yang lainnya sudah membawa bayi yang disusuinya dan aku tidak membawa bayi yang aku susui. Wallahi la adhabanna ila dzadzikal yatim fala akhudannahu. Maka mau tidak mau aku akan kembali ke tempat bayi yatim itu dan aku akan membawanya pulang. Kemudian suamiku berkata, la alaiki an taf'ali, asallahu an yaj'alana fihi barakah. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Biarlah daripada kita pulang tidak membawa siapapun, tidak mengapa, semoga bayi ini nanti akan membawa berkah untuk kami. Maka aku pun mendatangi ibu bayi tersebut, Aminah, dan kemudian aku pergi bersamanya. Ya, karena tidak ada alasan lain, tidak ada bayi lain yang bisa aku bawa. Kemudian apa kata Halimah? Ketika aku membawanya, ya, aku pulang dengan menggendong bayi ini. Subhanallah, falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi thadyaya bima syaa min laban. Ketika bayi ini hendak sudah ada di pangkuanku, maka bayi ini pun langsung menyusu dan air susuku keluar dengan derasnya, kata Halimah. Sampai dia minum sampai kenyang. Setelah itu saudara susunya pun menyusu sampai kenyang. Dan keduanya pun tidur pada malam itu. Kata beliau, kata Halimah, wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik. Padahal sebelumnya kami tidak pernah tidur nyenyak sebelumnya. Dan suamiku pun pergi untuk memeras susu dari onta kami. Dan subhanallah, ternyata air susu onta itu penuh dan kami pun minum darinya. Aku minum sampai kami puas, suami istri ini puas dengan minum dari air susu onta itu. Dan kata beliau, fabitna bi khairi lailah. Pada malam itu kami tidur dengan malam sebaik-baiknya malam. Kemudian di pagi hari suamiku berkata, ta'lami wallahi ya Halimah, laqad akhidti nasamatan mubarakah. Pahamilah wahai Halimah, ternyata kita membawa bayi yang penuh berkah. Kemudian Halimah berkata, wallahi inilah arju dzalik. Demi Allah, aku berharap bayi yang aku bawa ini adalah bayi yang penuh berkah. Kemudian kami pergi. Ya, kami pulang ke kampung kami dengan mengendarai keledai kami. Dan keledai yang sama seperti ketika kami berangkat. Kata Halimah apa? Fa wallahi taqatta'tu birrakbi ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim hatta inna sawahibi la yaqulna li ya ibnata abi Dhu'aib waihaki arbi'i alaina alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti ma'aha 'alaiha. Ya, kata Halimah radhiyallahu anha, demi Allah, aku dengan mengendarai keledaiku ini, aku bisa mengalahkan keledai-keledai teman-temanku yang lainnya. Sampai teman-temanku yang lainnya, rombonganku yang berangkat bersama aku mengatakan, wahai putri Abu Dhu'aib, apakah engkau tidak menyayangi kami, tidak mengasihi kami? Ya, bukankah engkau mengendarai keledai yang sama yang ketika engkau pergi bersama kami? Maka kata Halimah berkata kepada mereka, bala, wallahi, innaha lahiyahiyah. Benar, inilah keledai yang sama. Hasan, innaha lahiyahiyah. Kemudian, fa wallahi, innaha laha la sya'na. Demi Allah, insyaallah bayi ini memang memiliki keberkahan yang sangat besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Halimah, ketika kami sampai ke rumah kami, yang pada saat itu Bani Sa'ad sedang mengalami krisis. Tidak ada ladang yang lebih kering melebihi ladang yang ada di kalangan Bani Sa'ad. Namun subhanallah, ketika kami sampai dan kami menggembalakan kambing-kambing kami untuk meladang, ya, menggembalakan di ladang untuk makan. Ternyata kambing-kambing kami pulang dengan kenyang dan mengeluarkan susu yang banyak.
maka kami mengambil susunya, kami minum. Padahal tetangga-tetangga kami dengan kambing-kambing dan domba-domba mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengeluarkan susu dari kambing-kambingnya. Sehingga sampai tetangga-tetangga kami mengatakan kepada penggembala-penggembalanya, "Wailakum israhu haitsu yasrahu Ra'i binti Abi Dhu'aib." Kenapa kalian tidak menggembalakan kambing kalian di tempat bagaimana putri Abu Dhu'aib yang maksudnya putri Halimah, sebagaimana mereka menggembalakan kambing-kambingnya. Fataruhu a'naqu aghnamahum jia'an ma tabiddu bi qatrati labanin. Dan subhanallah mereka pun mengembalakan di tempat yang sama dengan tempat kami, tapi itu pun tidak memberikan susu sedikit pun bagi mereka, berbeda dengan kambing-kambingku, kata Halimah, taruhu ghanami shiba'an lubuna. Namun kambing-kambingku kembali dengan penuh kekenyangan dan memberikan susu yang cukup banyak. Kisah ini ikhwatal iman diriwayatkan dengan beberapa sanad. Di antaranya Ibnu Hibban di dalam sahihnya, namun dengan sanad yang munqati', terputus. Ya, Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, dan sanadnya dianggap sahih, dianggap baik oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam sirahnya. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa sanadnya hadis ini dhaif, namun banyak riwayat-riwayat yang mendukung akan bahwa Nabi SAW disusui di kampung Bani Sa'ad ini. Di antaranya dalam Sahih Muslim dan beberapa riwayat lagi yang lainnya yang insya Allah kita akan sebutkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Halimatus Sa'diyah dan kepada suaminya Harith. Dan Nabi SAW berada di sana kurang lebih 2 tahun. Ya. Dan Nabi SAW berada di sana sampai menjadi anak yang tumbuh menjadi seorang anak yang cekatan, yang terlihat bahwa beliau SAW kecerdasannya, ketangkasannya melebihi anak-anak seumurnya. Ya, sampai dikatakan bahwa Nabi SAW usia 2 tahun, tapi sama seperti seorang anak usia 4 tahun. Ya, usia 2 tahun tapi sama seperti anak usia 4 tahun. Sampai Halimah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Falam yazalillahu ta'ala yurina al-barakata wa tata'arrafuha hatta balagha sallallahu alaihi wasallam sanataini fakana yashibbu shababan la yushibbuhu al-ghilman." Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan keberkahan-keberkahannya, dan kami mengenali keberkahan itu sehingga Nabi SAW usianya 2 tahun dan Nabi SAW tumbuh tidak serupa dengan bayi-bayi yang lainnya, anak-anak kecil yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sanad ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan beberapa syawahid yang menguatkannya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata dalam kitab sirahnya, "Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashibbu fi yaumihi shabab as-sabiy fi syahr wa yashibbu fi syahr shabab as-sabiy fi sanah." Bahwa Nabi SAW di masa kecilnya ini beliau tumbuh di satu harinya sampai sama seperti bayi-bayi lain dalam 1 bulan. 1 bulannya sama seperti bayi-bayi lainnya dalam setahun. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bayi Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Burduni beliau berkata dalam salah satu syairnya, "Wa shabba tiflul hudal mansyudi muttaziran bil haqqi muttashihan bin nuri wan nari fi kaffihi syu'latun tahdi wa fi famihi bushra wa fi 'ainihi israru aqdari wa fi malamihihi wa'dun wa fi damihi butulatun tatahadda kull jabbari." Ya, di dalam bait-bait syair di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pemuda yang akan membawa petunjuk ini tumbuh dengan berselimutkan kebenaran, dengan bersarungkan cahaya dan api. Di tangannya nyala petunjuk yang dari lisannya terdapatkan kabar-kabar gembira, dan dari kedua matanya menunjukkan kebenaran. Dan dari segala raut wajahnya ada janji, dan di dalam darahnya mengalir darah seorang pemberani yang menantang para pembesar-pembesar yang sombong. Halimah berkata, "Faqadimna bihi ala ummihi zairina laha wa nahnu ahrasu syai'in ala mukthihi fina." Setelah 2 tahun, maka kami pun memulangkan. Ya, biasa setelah disapih, dibalikan kepada kedua orang tuanya, ini kepada ibunya. Kami pulang kepada
ibunya, kepada Aminah, dan kami tetap berharap agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bayi anak kecil Muhammad ini bersama kami, tetap bersama kami, karena kami melihat betapa besarnya keberkahannya ketika anak ini bersama kami. Fakallamna ummah, maka kami pun berbicara kepada ibunya, kepada Aminah binti Wahab. Wa qulna laha, "Lau tarakti bunayya indi hatta yaghludha, fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah." Ya, wahai ibu dari bayi Muhammad ini, wahai ibu Muhammad, sudikah engkau meninggalkan bayi ini tetap bersama kami, ya anak kecil ini, tetap bersama kami di sisi Bani Sa'ad, karena supaya dia tumbuh lebih kuat lagi, dan terlebih lagi ketika itu di kota Makkah sedang terjadi wabah penyakit. Maka Halimah menegaskan, falam yazal biha hatta raddathu ma'ana, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Dan kami senantiasa terus berupaya untuk berbicara kepada Aminah sampai bayi itu pun diizinkan balik bersama kami. Ini disebut oleh Ibnu Hisham dan juga Imam Az-Zahabi dalam kitab sirahnya, dan Imam Az-Zahabi mengatakan sanadnya jayyid, baik. Maka baliklah bayi kecil Muhammad SAW yang berusia 2 tahun ini ke kampungnya Bani Sa'ad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika di masa itu terjadilah sebuah peristiwa besar. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang, ya, dari teman-teman Nabi kita Muhammad SAW. Dan kisah ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dari Utbah ibn Abdin As-Sulami, bahwa ada seseorang ketika bertanya kepada Nabi SAW, "Kaifa kana awwalu sya'nika ya Rasulullah?" Bagaimana awal kenabianmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW bersabda, ya, beliau menceritakan tentang peristiwa dibelahnya dada beliau sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya. Beliau mengatakan, "Fakanat hadinati min Bani Sa'ad ibn Bakar." Bahwa saya kecil dan besar di kampungnya Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqtu ana wa ibnin laha fi bahmin lana." Kami keluar bermain bersama anak kambing yang biasa bermain dengan kami, dan kami membawa bekal kami. Waktu itu kata Nabi SAW, "Falam na'khudh ma'ana zadan." Waktu itu kami keluar belum membawa bekal. Kemudian aku berkata kepada saudaraku, "Ya akhi, idhab fa'tina bizadan min 'indi ummina." Pulanglah, coba kita minta bekal dulu dari ibu kita. Maka adikku pun pergi. Famakathu 'indal baham. Aku pun duduk di samping anak kambing ini yang biasa bersamaku. Fa'aqbala tayrani abyadan faka'annahuma nasran. Kemudian datanglah 2 ekor burung Raja Wali besar, ya, dua orang yang terbang seperti burung Raja Wali yang besar. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Ternyata salah satu dari 2 orang yang terbang itu berkata, "Ahwa, bukankah dia ini orangnya?" Maka yang satu mengatakan, "Iya." Maka keduanya pun datang turun dan membawaku pergi. Fa'akhadhani fabatahani ilal qafa. Keduanya pun membawaku, membaringkanku dengan kepala menghadap ke atas. Fasyaqqa batni. Keduanya membelah perutku. Fastakhraja qalbi. Kemudian setelah membelah dadaku ini, mengeluarkan jantungku. Fasyaqqahu. Ya, kemudian setelah membelah dadaku ini mengeluarkan jantungku. Kemudian jantung ini dibelah lagi, dan kemudian dikeluarkan 2 gumpal darah hitam. Maka salah seorang dari 2 orang itu berkata kepada temannya, "I'tini bima ithal jin." Faghasala bi jawfi. Ambilkan air es. Kemudian dibersihkanlah isi dadaku. Thumma qala, "I'tini bima ibardin." Kemudian satu lagi minta bima ibarad. Minta diambilkan air embun. Faghasala bihi qalbi. Kemudian dengan air embun itu dibersihkanlah jantungku. Kemudian berkata, "I'tini bis sakinati." Ambilkanlah ketentraman, sakinah. Fadharraha fi qalbi. Kemudian ditaburkanlah di jantungku. Thumma qala. Kemudian berkata salah seorang di antara kedua orang itu berkata kepada temannya, "Hushu." Fahasahu.
balikkan dan jahitlah. Maka dikembalikanlah jantung itu ke dalam dadaku, kemudian dijahitkanlah. Fakhatama alaihi bi khatamin nubuwah. Dan di saat itu aku diberi stempel kenabian di punggungnya Nabi SAW. Nanti secara khusus kita akan membahas seperti apa bentuk tanda kenabian pada pundak kiri Nabi kita Muhammad SAW. Fantalaqa wa tarakani. Maka setelah mereka menjahit dadaku kembali, mereka pun pergi meninggalkanku. Kata Nabi SAW, fafariqtu farakan syadida. Aku ketakutan yang luar biasa sampai bergetar tubuhku. Ya, sampai gemetaran Nabi SAW. Kemudian aku pulang, menyampaikan kepada ibuku, maksudnya adalah Halimah. Ya, aku menceritakan apa yang aku temui. Fa ashfaqat alayya an yakuna ulbisa bi. Maka Halimah sangat kasihan kepadaku. Ketakutan dan kasihan kepadaku, juga khawatir terjadi sesuatu kepada diriku. Qalat u'idzuka billah. Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyediakan kendaraannya dan membawaku pulang. Ya. Farakibat khalfi hatta balagna ila ummi. Maka diantarkanlah aku kepada ibuku. Faqalat awa addaitu amanati wa dhimmati. Maka Halimah berkata kepada ibuku, bukankah aku telah menunaikan amanah memelihara anak ini? Wa haddatsatha billadzi laqitu. Dan dia menceritakan peristiwa yang baru aku alami tentang dibelahnya dada Nabi, dikeluarkannya jantungnya, dibersihkannya dalamnya, ditaburkan sakinah di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Falam yar'aha dzalik. Namun ternyata cerita yang disampaikan ini tidak membuat ibuku takut. Bahkan dia berkata, Aminah berkata, wa qalat inni ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adha'at minhu qusurus Syam. Kata Aminah, bahwa ketika aku mengandung bayi ini, aku bermimpi melihat cahaya yang bersinar, terang benderang, yang dengan sinar itu membuat istana-istana di negeri Syam bersinar. Riwayat ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah diriwayat oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Al-Hakim, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam sirahnya dan menyebutkan sanadnya sahih. Ibnu Ishaq menyebutkan di dalam sirahnya dari Khalid Ibnu Ma'dan dengan sanad yang hasan. Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan beliau mengatakan sanad riwayat ini adalah baik dan kuat. Ikhwatal Imam rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang lainnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan teman-temannya. Kemudian Nabi SAW dibaringkan, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian dikeluarkan satu gumpal darah dari jantung tersebut. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Hadza hadzu syaitani minka." Ini adalah bagian syaitan yang ada darimu. Kemudian thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian jantung itu dibersihkan di dalam satu tempat yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Kemudian dibalikkan kembali, dimasukkan jantung itu, ditutup kembali sesuai dengan awalnya. Dan anak-anak teman-temanku ini mereka berlarian kepada ibunya. Ya, mereka mengatakan bahwa inna Muhammadan qad qutil, bahwa Muhammad SAW sudah dibunuh. Muhammad SAW sudah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Mereka kemudian Halimah dan suaminya Harith lari mengejar Nabi SAW dan melihat Nabi waktu itu masih kecil, ya usia 2 atau 4 tahunan, namun dengan wajah yang sudah berubah warnanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan riwayat ini, beliau mengatakan, wa qad kuntu athara dzalikal makhit fi sadrihi. Aku pernah melihat bekas jahitan itu pada dada Nabi SAW. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menceritakan menyebutkan tentang hikmah kenapa dijahit, dibelahnya dada Nabi, dikeluarkan isi dada beliau. Di antara hikmahnya adalah hikmah dari dibelahnya dada Nabi SAW ketika beliau masih kecil adalah untuk mengambil segumpal darah hitam yang merupakan jatah syaitan yang ada pada setiap manusia. Dan dikeluarkannya hal ini ketika Nabi sudah terbentuk sebagai seorang sosok anak kecil,
sebagai bentuk kemuliaan rabbaniyah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bukti yang sangat kuat akan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, yang sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam keadaan terjaga dari segala godaan-godaan syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa setiap kita ada syaitannya sendiri-sendiri. Ya, setiap kita sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap kalian ada qarin yang mendampinginya, syaitan yang selalu mendampinginya. Dan syaitan ini membisikkan hal-hal buruk kepada setiap diri seseorang. Saya, Anda, antum semuanya, akhi wa ukhti fillah rahimani wa rahimakumullah, memiliki syaitan yang selalu mendampinginya, yang memberikan bisikan-bisikan buruk. Kapan dia mendampingi kita? Sejak kita lahir di muka bumi. Sejak kita lahir di muka bumi. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pun menyampaikan ketika sahabat bertanya, juga engkau ya Rasulullah, apakah engkau juga didampingi oleh syaitan yang ada denganmu? Nabi SAW mengatakan, teman, juga aku, kata Nabi SAW. Namun kata Nabi SAW, bahwa syaitan yang mendampingiku telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak membisikkan kepadaku kecuali hal-hal yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, berapa usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa ini terjadi? Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ketika dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia beliau 2 tahun. Ya, Halimah mengatakan falam yablugh sanataihi hatta kana ghulaman jafra. Ya, dalam Ibnu Ishaq mengatakan bahwa usia beliau belum sampai 2 tahun ya ketika terjadi peristiwa itu. Namun Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqatnya beliau mengatakan anna umrahu sallallahu alaihi wasallam indama syaqqa sadruhu syarif 4 sanawatin. Ya, Ibnu Sa'ad mengatakan usianya adalah 4 tahun. Lafaznya Halimah mengatakan falamma balagha 4 sinina kana yaghdu ma'a akhihi wa ukhtihi fil bahm. Bahwa ketika usia Nabi SAW 4 tahun dan beliau bermain bersama saudaranya dan saudarinya. Ya, ini disebut oleh di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad di jilid yang pertama halaman 53. Az-Zarqani dalam Syarhul Mawahib menyebutkan bahwa pendapat yang benar, riwayat yang benar tentang kapan Nabi SAW dibelah dadanya adalah ketika usia 4 tahun. Ya, 4 tahun, bukan 2 tahun. Ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi di dalam bait-bait syairnya ketika menyebutkan tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan aqama fi Sa'd ibn Bakr indaha 4 sinina tajni sa'daha wa hina syaqqa sadrahu Jibril khafat alaihi hadithan yaulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Sa'ad bin Bakar, di kampungnya Sa'ad bin Bakar usia 4 tahun dan beliau memetik kebahagiaan di sana. Dan itulah tatkala dada beliau dibelah oleh Jibril yang sehingga Halimah takut akan peristiwa buruk yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekali saja. Ini berulang beberapa kali. Ya, saya akan bacakan riwayat-riwayat tentang kapan saja Nabi SAW dibelah dadanya dan kemudian insya Allah saya sampaikan juga mana riwayat-riwayat yang sahih dan mana riwayat-riwayat yang lemah. Ya, peristiwa yang kedua, ya berdasarkan sebuah riwayat yang lemah. Ya, dengan riwayat yang lemah diriwayatkan Imam Ahmad, yaitu terjadi pada yang kedua ini. Pertama ketika Nabi usia 4 tahun. Ya. Yang kedua adalah ketika Nabi SAW usia 10 tahun. Tapi riwayatnya lemah. Namun saya bacakan di sini supaya kita mengetahui bagaimana riwayat tersebut. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang lemah. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Bahwa Abu Hurairah ini salah seorang sahabat yang suka bertanya kepada Nabi SAW. Ya, dengan banyak hal dia bertanya. Sekali waktu dia bertanya, ya Rasulullah, ma awalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Apa yang pertama kali engkau lihat dari kenabianmu ya Rasulullah? Nabi SAW kemudian memperbaiki posisi duduknya. Kemudian beliau SAW bersabda, laqad sa'alta Abu Hurairah. Kau sudah bertanya. Maka Nabi kemudian menjelaskan, inilah fi sahra ibni ashri sinin wa ashhur. Ketika itu aku sedang di padang pasir.
usiaku 10 tahun dan beberapa bulan. Wa idza bikalamin fawqa ra'si. Kemudian ada suara di atas kepalaku. Ternyata ada seseorang berkata kepada temannya, apakah dialah orangnya? Maka kemudian berkatalah, iya. Maka keduanya pun menghampiriku. Biwujuhin lam arha li khalqin qat. Dengan wajah yang tidak pernah aku melihat satu makhluk pun dengan wajah yang seperti itu. Dengan wa arwahin lam ajidha min khalqin qat. Dengan sosok seperti roh yang aku tidak pernah melihat seperti itu. Wa thiyabin lam arha ala ahadin qat. Dengan pakaian yang tidak pernah aku melihat seperti itu. Fa aqbala ilayya yamshiyan. Keduanya menghampiriku dengan berjalan kaki. Hatta akhadha kullu wahidin minhumma bi'adudi la ajidu li akhdhihima massa. Yang masing-masing menghampiriku dan keduanya memegang pundakku, namun aku tidak merasakan sentuhan. Namun mereka tidak menyentuhku. Tapi mereka memegang pundakku, tapi aku tidak melihat tangan mereka menyentuh ke tubuhku. Kemudian salah seorang berkata kepada temannya, baringkan dia. Maka mereka pun membaringkanku. Dan kemudian salah seorang berkata kepada temannya, uflaq sadrah, belah dadanya. Fahawa ahaduhum ila sadri. Maka mereka salah seorang di antara keduanya membelah dadaku. Faqala fafalaqaha fima ara bila damin wala waja'. Maka salah seorang keduanya membelah dadaku dan aku tidak melihat darah yang keluar dan tidak merasakan sakit. Maka berkatalah salah seorang ini kepada temannya, akhrijil ghilla wal hasad. Keluarkanlah perasaan dengki dan hasad dari dada itu. Maka mereka mengeluarkan sesuatu seperti segumpal darah. Tsumma namadaha fatarahaha. Dikeluarkan, dibuang, dipercikkan, dibuang begitu saja. Kemudian berkatalah salah seorang itu kepada temannya, adkhilir ra'fata war rahmah. Masukkanlah ketenangan dan kasih sayang ke dalam hatinya. Fa idza mithlu alladhi akhraja yushbihul fiddah. Dan itu seperti sebuah perak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma hazza ibhama rijlil yumna faqala ughdu waslam. Kemudian setelah itu salah seorang dari keduanya itu menggoyang-goyangkan jempol kananku, jempol kaki kananku, dan kemudian berkata, bangkit dan jalanlah dengan keselamatan. Maka aku pulang. Faraja'tu biha aghdu bihi riqqatan 'ala as-saghir wa rahmatan lil kabir. Maka aku pulang dengan aku merasakan belahan kasih sayang, ya aku merasakan kasih sayang terhadap anak-anak kecil dan merasakan kasih sayang kepada orang-orang yang lebih tua. Riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Namun ingat, riwayat ini dhaif, ya. Riwayat peristiwa yang ketiga adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang ketiga. Peristiwa ini terjadi ketika diutusnya Nabi. Ya, di mana Nabi SAW diutus? Di Gua Hira. Ya, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tayalisi. Ya, di dalam musnadnya dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, habata Jibril alaihi salam ilal ard. Jibril alaihi salam turun ke muka bumi. Fasalaqani li halawatil qafa. Kemudian Jibril membaringkanku, ya, membaringkanku dengan lurus, dengan kepala menghadap ke atas, wajah menghadap ke atas. Thumma kafa'ani kama yakfa'ul ina'a. Thumma khatama fi dhahri hatta wajadtu masal khatam. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian Jibril alaihissalam membelah dadaku. Ya, kemudian mengeluarkan jantungku dan seterusnya, kemudian memberikan tanda kenabian di punggungku. Tsumma qala li, setelah itu malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Falam aqra kitaban qat, sedangkan aku tidak mampu membaca sama sekali. Riwayat ini diriwayatkan Imam At-Tayalisi di dalam musnadnya dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Peristiwa yang keempat adalah ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Yang keempat adalah ketika dibelah dadanya Nabi Islam adalah ketika Isra dan Mi'raj. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya riwayatnya sahih. Ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah." Ketika terbuka atap rumahku ketika aku di kota Mekkah, turunlah malaikat Jibril alaihissalam membelah dadaku, membersihkan isinya dengan air Zam-Zam,
kemudian membawa satu wadah yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan dan menuangkannya ke dalam dadaku. Kemudian menjahitnya kembali, kemudian mengambil tanganku, ya, mengambil tanganku dan mengajakku naik ke langit. Ya, ini disebutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti pada waktunya kita akan membaca riwayat ini dengan sangat mendetail. Riwayat-riwayat itu yang dari Nabi kita Muhammad SAW dengan sanad-sanad dan jalur-jalurnya dan hikmah-hikmah apa yang kita pelajari dari peristiwa tersebut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyampaikan di dalam kitab Fathul Bari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya ketika hendak Mi'raj untuk mempersiapkan diri beliau untuk bermunajat, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Mi'raj. Ya, Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan ini di antara hujjah yang sangat kuat, di antara dalil yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arsy, bukan di mana-mana seperti anggapan sebagian orang yang termakan fitnah kaum filsafat dan ahli kalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita pelajari dari sanad, ya, dari apa yang kita baca, ya, dari sanad riwayat ini, maka riwayat yang sahih, ya, riwayat yang sahih tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah 2 kali. Yang sahih adalah 2 kali. Yang pertama adalah ketika beliau masih di kampungnya Halimatus Sa'diyah, ya, di kampungnya Bani Sa'ad, sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan peristiwa yang kedua adalah ketika malam Nabi SAW menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana riwayat Abu Dzar, Malik bin Sa'sa'ah dan Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma. Setelah menyebutkan riwayat-riwayat dibelahnya dada Nabi SAW, dikeluarkannya jantungnya dan lain-lain sebagainya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau menyampaikan bahwa semua riwayat ini, ya, tentang dibelahnya dada Nabi SAW, dikeluarkannya jantungnya dan yang lain sebagainya adalah peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan dan wajib kita terima, ya, tentang kebenaran berita itu wajib kita terima, ya, sesuai dengan realitanya. Karena hal itu adalah sangat mungkin dan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan hal itu dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dalam hal ini. Ya, dan ini juga menunjukkan kepada kita hikmah-hikmah yang besar bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkannya bagian syaitan dari hati, dari jantung beliau. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentengi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya. Sehingga kita akan melihat nantinya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah dari masa kecilnya dari segala penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian manusia di masa itu, ya. Kemudian juga terjaga dari segala bisikan-bisikan dan syahwat-syahwat terhadap dunia yang memang ada di dalam setiap hati manusia, namun tidak ada di dalam hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun tanda kenabian, ya, tanda kenabian yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya adalah seperti daging yang tumbuh, ya, di bagian pundak belakang, di bagian tulang belikat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daging tumbuh itu dipenuhi dengan rambut, ya. Jumlahnya tidak terlalu besar, seperti telur puyuh, ya, atau telur burung dara, ya, tidak terlalu besar. Disebutkan dalam banyak riwayat, ya, di sisi pundak kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada bulu yang tumbuh di situ dan ukurannya seperti baydatul hamamah, seperti telur burung dara. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang biasa disebut dengan khatamun nubuwah, stempel kenabian, ya. Dan ini adalah di antara tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Ya, di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Nanti dalam kisah perjalanan Nabi ketika dibawa oleh paman beliau Abu Talib ke negeri Syam, bertemu dengan Bahira Ar-Rahib, ya, pendeta Bahira, yang di sana pendeta ini melihat tanda kenabian itu dan berpesan kepada Abu Talib untuk memulangkan bayi ini kembali ke kota Madinah, karena jika diketahui oleh orang-orang Romawi bayi ini akan dibunuh.
juga tentang Islamnya, kisah Islamnya Salman Al-Farisi yang nanti juga kita akan membahasnya secara mendetail pada waktunya nanti, ya. Dan ini tanda kenabian ini bukan tanda lahir, ya, bukan tanda lahir. Bahwa ketika Nabi SAW terlahir belum ada tanda kenabian ini. Dan ini diberikan tanda kenabian itu adalah ketika setelah dibelahnya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-7 halaman 255. Jadi diberikan kepada Nabi tanda kenabian itu ketika Nabi SAW sudah terlahir usia kurang lebih 4 tahun dan diberikan kepada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan kenapa ditaruh di bagian tulang belikat kiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memang disitulah letak dari sisi depannya adalah jantung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga dari bisikan-bisikan syaitan dan dari situlah masuknya bisikan-bisikan syaitan ke dalam jantung seseorang. Ya, bisikan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang memberikan bisikan-bisikan was-was yang membuat manusia ini takut, sedih, galau, ya, membuat manusia ini bimbang akan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan di dalam dada manusia, ya, baik itu dari golongan syaitan dari kalangan jin atau dari manusia. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa riwayat tentang tanda kenabian ini saya bacakan adalah diantaranya riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'ilnya dengan sanad yang sahih dari Abu Nadrah Al-Auqi. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang stempel kenabian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kana fi dhahrihi bid'atun nashizatun. Ya, memang ada di punggung Nabi, sisi punggung Nabi SAW, satu bagian yang tumbuh. Ya, bid'atun nashiza adalah satu daging yang tumbuh pada diri Nabi SAW. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dari As-Sa'ib ibnu Yazid radhiyallahu an, beliau berkata, "Zahabat bi khalati ila Rasulullah." Aku pergi bersama bibiku menemui Nabi SAW. Kemudian bibiku berkata, "Ya Rasulullah, inna ibni akhi waji'un." Ya Rasulullah, ponakanku ini sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untuk diriku. Tsumma tawadda'a fa syarabtu minhu min wudu'ihi. Kemudian Nabi SAW wudu dan aku pun mengambil sebagian dari air sisa wudu Rasulullah SAW. Tsumma qumtu khalfa dhahrihi. Kemudian aku berdiri ke belakang punggung Nabi, kata Sa'ib ibnu Yazid. فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ. Dan aku melihat stempel kenabian itu di belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disebutkan di sini seperti telur burung dara. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saya berikan catatan terkait dengan apa yang disampaikan dalam riwayat ini, yaitu bahwa sahabat yang meminum sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh? Boleh untuk Nabi SAW, bukan untuk selain Nabi. Ya, karena Nabi SAW adalah sosok yang penuh keberkahan. Yang keberkahan beliau SAW tidak bisa di copy paste, diduplikasi untuk orang lain. Ya, tidak pada sosok Ali bin Abu Thalib, tidak pada sosok Fatimah binti Rasulullah SAW, tidak pada sosok Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Ya, tidak pada sosok Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Maka kita tidak pernah membaca satupun riwayat. Silahkan bagi mereka-mereka yang suka berebut sisa air wudhu atau sisa minum guru mereka, kiai, syekh, habib mereka, tanyakan, ya Ustadz, ya syekh, wahai anak-anak muda, wahai orang-orang tua, yang kalian mencari berkah dari bekas air minum guru kalian, syekh, habib kalian ini, siapa yang mencontohkan hal ini? Kalau mereka memberikan riwayat-riwayat seperti dari Nabi SAW, kita katakan, na'am, iya, benar. Itu Nabi, pada sosok Nabi SAW. Selain Nabi, apakah ada? Apakah ada salah seorang sahabat berebut bekas air wudhunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, atau berebut bekas air wudhunya atau yang lain bekas mandinya Hasan dan Husain cucu Nabi radhiyallahu anhuma,
atau yang lainnya, tidak pernah terjadi kecuali kepada satu pribadi, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, riwayat yang lain tentang stempel kenabian ini, tanda kenabian, adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abdullah ibnu Sarjas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa akaltu ma'ahu khubzan wa lahma. Aku melihat Nabi, aku makan bersama beliau, makan daging dan roti. Au qala saridan, ya. Sarid ini adalah masakan yang paling nikmat di masa itu, adalah kombinasi antara daging dan gandum, ya, kombinasi dan antara daging dan gandum, ya. Karena lauk yang paling baik ya daging kambing, ya. Adapun karbo yang paling bagus sih gandum, ya. Ketika digabungkan itu menjadi makanan yang paling nikmat. Ya, karena Nabi sering kali memuji sarid, ya, sampai Nabi SAW pernah memuji Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadli saridi ala sairit ta'am. Ya, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Ya, karena sarid itu adalah makanan yang paling nikmat karena gabungan antara daging yang terbaik, daging kambing, kemudian karbohidrat yang terbaik yaitu dari gandum. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma durtu khalfahu. Ya, kata Abdullah ibnu Sarjas radhiyallahu an, ketika selesai makan dengan Nabi SAW ini, aku muter ke belakang Nabi SAW. Fanazartu ila khatamin nubuwati baina katifaihi. Maka aku melihat stempel kenabian itu di belikat Nabi SAW. Inda naghidi katifihil yusra. Ya, di sisi belikat kiri Nabi SAW. Jum'an alaihi khiyalanu ka'amthali sa'alil. Ya, itu agak menonjol tumbuh, ya, seperti daging yang tumbuh, kata Abdullah ibnu Sarjas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dari sahabat Abu Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda kepadaku, iqtarib minni, mendekatlah kepadaku. Faqtarabtu minhu, maka aku mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala adkhil yadak, masukkan tanganmu ke pundakku, kata Nabi, ke punggungku. Famsah dhahri, usap punggungku. Qala fa'adkhaltu yadi fi qamisi, aku masukkan tanganku ke gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famasahtu dhahrah, aku usap punggung Nabi. Fawaqa'a khatamun nubuwati baina isbi'ayya, aku kemudian dua jariku mengenai stempel kenabian Rasulullah SAW. Qala fasu'ila an khatamin nubuwah. Ya, kemudian ditanya, ya, dia ditanya, seperti apa stempel kenabian itu wahai Abu Zaid? Ya, Abu Zaid ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan sya'aratun baina katifaihi, rambut yang tumbuh pada sebagian belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini di antara beberapa riwayat yang sahih tentang stempel kenabian. Adapun sebagian riwayat yang mengatakan bahwa stempel kenabian itu ada tulisan Muhammad Rasulullah misalnya di punggung Nabi, ya, riwayatnya adalah dhaif dan lemah. Ya, sebagaimana disebut Ibnu Hibban di dalam sahihnya, tapi sanadnya lemah. Ya, katanya stempel itu seperti daging yang tumbuh dan ada tulisan Muhammad Rasulullah SAW. Ini riwayatnya dhaif, ya, lemah. Atau riwayat yang mengatakan sir fa anta mansur misalnya, atau riwayat-riwayat yang lain, maka ini semuanya adalah riwayat-riwayat yang dhaif dan lemah, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengingat ikhwatal iman bahwa di dalam menyebutkan tentang riwayat sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang sahih, dan sengaja saya singgung beberapa riwayat-riwayat yang dhaif itu untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa banyaknya hikayat-hikayat, kisah-kisah, mitos-mitos yang digambarkan, dicontohkan, diceritakan tentang diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah hanya sekedar hikayat dan mitos, dan sosok Nabi kita jauh lebih mulia ketimbang kita harus menyisipkan dan membubuhi perjalanan hidup beliau dengan hikayat-hikayat dan mitos-mitos yang tidak sahih. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan hikmah dibelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disaksikan oleh teman-teman beliau yang itu menjadi cerita dan diceritakan kepada yang lain,
ini sebagai bukti kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenabian itu disaksikan oleh manusia. Ya, itu diketahui oleh mereka. Dan dengan dikeluarnya gumpalan hitam dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkannya dengan air Zam-Zam, dengan pembersihan yang terlihat seperti ini, ya, ini untuk menunjukkan kepada manusia akan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang lainnya. Ya, dan dibersihkannya kotoran dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan sosok kemanusiaan dan kasih sayang pada diri Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat ikhwatal iman bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya, ya, dengan dikeluarkannya jatah syaitan yang ada pada hati manusia, ya, karena di setiap dada kita, diri kita ada syaitan yang selalu membisikkan hal-hal buruk, dan itu telah dihilangkan pada diri Nabi kita Muhammad SAW dan masih ada di antara kita semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan riwayat-riwayat yang seperti ini dengan riwayat yang sahih adalah riwayat-riwayat yang wajib kita terima, ya, dan kita yakini akan kebenarannya. Kenapa? Karena suatu peristiwa yang aneh, yang secara logika mungkin tidak masuk akal, bisa diterima kebenarannya jika pertama di antaranya adalah bersumber dari sumber yang terbukti akan kebenarannya. Dan Nabi SAW adalah Al-Amin sebelum nubuwah. Orang yang bisa dipercaya kebenarannya sebelum diangkatnya sebagai Nabi, beliau adalah Al-Amin. Lawan dan kawan mengakui akan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Maka nanti kita akan melihat, ya, kita akan melihat dalam sirah bagaimana sebagian sahabat Ansar yang ketika mereka bertemu dengan sebagian orang-orang kafir Quraisy, dedengkot kafir Quraisy, seperti Al-Walid ibn Mughirah, Abu Jahal, dan yang lainnya. Dan sahabat-sahabat Ansar ini belum terjadi peristiwa perang Badar. Mereka mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW akan membunuhmu. Maka sebagian tokoh-tokoh Quraisy ini pulang ke rumahnya dengan ketakutan. Dan dia berkata kepada istrinya, ketika ditanya, kenapa kamu wajahmu pucat pasi seperti ini? Kata Al-Walid ibn Mughirah, ya, ketika sebelum peristiwa perang Badar, dia mengatakan, saya mendengar Sa'ad bin Mu'adz, ya, mengatakan bahwa Muhammad mengatakan tentang diriku bahwa aku akan mati dibunuh olehnya. Dan istrinya pun mengatakan, wahai suamiku, kamu tahu Muhammad SAW tidak pernah membual. Muhammad tidak pernah membual. Dia tidak pernah berbicara yang bohong. Apa yang diucapkan pasti terjadi. Nah, ini apa yang di hati musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang merupakan umat beliau SAW, yang di antara syarat ketentuan membenarkan ketentuan syahadat, kebenaran syahadat seseorang adalah membenarkan setiap sabda yang disabdakan oleh beliau, karena beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sini ikhwatal iman, kita telah mempelajari bagaimana Nabi SAW di kampung Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad, bagaimana dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuat takutnya Halimah yang luar biasa. Ya, Halimah ketakutan yang luar biasa akan pribadi Nabi SAW. Maka mau tidak mau dia mengembalikan Nabi SAW kepada ibu beliau. Ya, ketika dipulangkan Nabi ke rumah ibu beliau SAW, usia beliau menginjak usia 5 tahun. Halimah menyampaikan, qalat Halimah, qala li abuhu, ya, suamiku berkata kepadaku, kata Halimah, ya Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal ghulam qad usib, fa'alhiqi bi ahlihi qabla an yadhhara dzalika bihi. Wahai Halimah, saya khawatir terjadi sesuatu pada diri anak ini, itu pada diri Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ketika terjadi suatu peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadinya di sini, maka sebaiknya kita pulangkan saja bayi ini ke rumah anak ini ke rumah orang tuanya. Ya, ketika itu Nabi SAW usianya hampir 5 tahun. Qalat fahtamalnahu faqadimna bihi ala ummihi. Ya, maka kami bawa pulang Rasulullah SAW, kami bawa pulang Muhammad, kami antarkan kepada ibunya. Qalat Aminatu
Maka Aminah berkata kepada Halimah, "Ma aqdamaki bihi wa qad kunti harisatan alaihi wa ala muktihi indak." Kenapa engkau bawa balik anak ini? Padahal kamu kemarin-kemarin ketika usia 2 tahun kamu bawa kemari, kamu pulangkan, kamu paksa bawa agar kamu bawa kembali anak ini. Namun kenapa sekarang kamu memaksa untuk mengembalikan anak ini? Maka Halimah menyampaikan, "Innahu qad balaghallahu bi ibni wa qadaitu alladhi alayya." Ya, karena anak ini sudah besar. Ya, dan aku sudah menyelesaikan tanggung jawabku. Wa takhawwaftul ahdatsa alaih, dan saya khawatir dengan peristiwa-peristiwa yang akan menimpanya. Fa addaituhu ilaiki kama tuhibbin. Maka aku kembalikan sebagaimana engkau minta. Faqalat Aminah, maka Aminah berkata, "Ma hadza sya'nuk? Fasduqini khabarak." Ini enggak benar. Kamu pasti menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ceritakan, kata Aminah. Ya, asalnya Halimah tidak mau cerita. Ketika ditanya, ya sudah waktunya, ini sudah besar, anak ini sudah menginjak 5 tahun, ya, dan kamu pasti lebih menginginkan bayi anak ini bersamamu. Namun Aminah menyadari bahwa ini bukanlah berita yang sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Halimah. Maka Halimah pun mengatakan, "Falam tada'ni hatta akhbartuha." Aku tidak dilepas oleh Aminah sampai aku menceritakan apa yang aku lihat dan aku ketahui. Maka setelah faqalat Aminah, "Atakhawwafti alaihi syaitan?" Ya, kamu khawatir dia digoda oleh syaitan, membuat dia kesurupan, gila dan yang semisalnya. Maka Halimah mengatakan, "Iya, benar itu yang saya khawatirkan." Maka Aminah mengatakan, "Kalla wallahi ma lisyaitani alaihi min sabil wa inna libni la sya'nan da'ihi anki." Ya, syaitan tidak mungkin mendekati anakku ini, kata Aminah, karena anakku ini memiliki kedudukan tertentu, dia akan membawa suatu hal yang besar nantinya. Kisah ini disampaikan oleh Halimah sendiri, dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam sirahnya dengan sanad munqati', namun sanad riwayat ini memiliki syawahid yang cukup banyak sehingga menunjukkan akan sahihnya riwayat ini. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang nantinya pada peristiwa berikutnya kita akan membaca dalam sirah berikutnya tentang bagaimana Nabi SAW menghabiskan usia 5 tahun beliau sampai menginjak usia 6 tahunnya bersama ibu beliau yang beliau sayangi, Aminah binti Wahab, yang kemudian di tahun itu ketika Nabi SAW menginjak usia 6 tahun wafatlah ibunya, ya. Dan setelah itu Nabi SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, yang nantinya secara kisahnya bagaimana dan apa saja peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW, bagaimana beliau SAW di bawah pengasuhan sang kakek, insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dari apa yang telah disampaikan, silahkan. Barakallahu fikum. Silahkan Kang Zai. Masya Allah, sepertinya Kang Zai sedang ada gangguan teknis. Afwan, mungkin Anda akan melanjutkan. Pada untuk jamaah yang ingin bertanya langsung atau ada pertanyaan, bisa ke chat private ke Ana. Kebetulan sudah ada Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, Afwan, jika pertanyaan sulit dijawab, Ana mau menanyakan jika Nabi disusui oleh Halimah, maka apakah air susu Aminah tidak keluar atau diberikan kepada bayi lain? Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu. Sepertinya kondisinya adalah Aminah tidak bisa menyusuinya dengan tepat. Artinya tidak keluar air susunya. Ya. Tidak keluar air susu Aminah pada saat itu, sehingga ini juga yang menjadi faktor yang menyebabkan Aminah mencari ibu susu yang lain untuk
bayi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini sempat ana singgung pada kesempatan sebelumnya. Ya, pada kajian sebelumnya ana sampaikan bahwa pertama kali yang menyusui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu beliau sendiri, Aminah. Ya, kurang lebih 3 hari saja. Ya, atau maksimumnya cuma seminggu. Ya, kemudian karena air susunya tidak bisa keluar dengan baik, kemudian disusuilah Nabi kita Muhammad SAW oleh Thuwaibah, ya, yang Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Ya, setelah kurang lebih seminggu atau 10 hari disusuin oleh Aminah, ya, kemudian disusuin oleh Thuwaibah. Nah, tidak lama setelah disusui oleh Thuwaibah beberapa hari, ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwa Aminah, ibu Rasulullah SAW, tidak bisa memproduksi air susu yang cukup, sehingga harus dicarikan ibu susu yang lain untuk menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW masih bayi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Umu Izatuni. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, bagaimana hukumnya bayi yang lahir di luar nikah? Syukron, jazakumullah. Bayi yang terlahir di luar pernikahan, artinya dari anak zina, hasil perzinahan. Mengenai anak hasil perzinahan ini, ada pembahasan detail para fuqaha tentang hal ini. Dibahas dalam bab tentang ilhaqun nasab, ilhaqul waladi, ilhaqun nasab, ya, tentang bagaimana mengaitkan nasab sang bayi kepada orang tuanya. Nah, di dalam hal ini, ikhwatal iman, ada tafsil, ada detail. Jika misalnya nih, seorang remaja, laki-laki dan wanita, dua sepasang remaja yang berbuat zina, kemudian sang wanita hamil, kemudian dia dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, dengan pemuda yang menghamilinya. Dan maka di dalam hal ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah tetap menasabkan bayi yang lahir kepada ayahnya, ya, karena dialah ayah biologis dari bayi tersebut. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam, para ulama dalam hal ini, diantaranya yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni'. Dan ini juga pendapat para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah terdahulu, termasuk juga fatwa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika terjadi peristiwa yang serupa di masa beliau. Kemudian jika kondisinya tidak seperti itu, ya, ternyata bayi ini misalnya wal iyadzu billah, naudzubillah, seorang wanita yang selingkuh. Ya, misalnya wanita selingkuh dengan laki-laki lain padahal dia punya suami. Sedangkan dia memiliki suami. Sampai dia hamil dengan selingkuhannya. Apa yang terjadi? Apakah nasabnya itu dinisbatkan kepada lelaki yang menghamilinya atau kepada suaminya? Yang benar adalah tetap bayi itu dinisbatkan kepada ayah yang sah. Jadi suami yang sah dari wanita tersebut, bukan kepada lelaki yang menghamilinya. Ya, innamal waladu lil firash walil akhiril hajaru. Nabi SAW bersabda bahwa anak itu diberikan nasabnya kepada suami yang sahnya. Adapun lelaki yang menzinainya, dia tidak dapat apapun. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi disebutkan. Adapun jika misalnya nasab itu atau lelaki ini, wanita ini tidak, dia mengandung dan tidak memiliki pasangan siapapun, ya, dia tidak memiliki suami, dia tidak ada lelaki yang mengklaimnya, maka bayi itu dinasabkan kepada ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban global tentang hal ini. Silahkan melihat kepada buku-buku fikih yang membahas secara mendetail tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Selanjutnya masih ada pertanyaan. Mungkin untuk Ukhti Yuniarti, karena akhwat asalnya mungkin bisa mengirim chat aja kepada Ana. Kemudian ini ada juga pertanyaan juga dari Ukhti Ida Safitri. Assalamualaikum, semoga keberkahan senantiasa tercurah untuk Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, setelah Hasan dan Husain meninggal, siapa keturunan Nabi yang tersisa? Apakah benar Habib itu keturunan Nabi? Masya Allah.
ketika Hasan dan Husain meninggal, Hasan dan Husain memiliki keturunan. Ya, Hasan memiliki anak-anak dan cucu-cucu, Husain pun memiliki anak-anak dan cucu-cucu. Berdasarkan sabda Nabi SAW dengan riwayat yang sahih disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, kullu sababin wa nasabin munqati'un illa sababi wa nasabi. Setiap nasab dan sebab itu terputus kecuali nasab dan sebabku. Ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwa nasab Rasulullah SAW itu tersambung sampai hari ini. Dan demikian pula nanti disampaikan bahwa nanti di akhir zaman Al-Mahdi, Imam Mahdi yang sebagaimana di antara keyakinan Ahlus Sunnah akan adanya Al-Mahdi itu, nanti akan terlahir dari keturunan Hasan bin Ali bin Abu Talib dengan nama seperti nama Nabi Muhammad SAW, nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan bahwa keturunan Nabi SAW masih ada. Ya, ada. Siapakah keluarga dan kerabat Rasulullah SAW? Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah SAW itu adalah dari Bani Hashim. Ya, siapa Bani Hashim? Anak keturunan Abbas, paman Rasulullah SAW. Anak keturunan Ja'far bin Abu Talib, saudara Ali bin Abu Talib. Anak keturunan Aqil bin Abi Talib, saudara Ali bin Abu Talib. Kemudian yang keempat, anak keturunan Ali bin Abu Talib. Jadi 4 keluarga ini adalah Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim. Keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan Ali bin Abu Talib, keturunan Aqil bin Abi Talib, keturunan Ja'far bin Abi Talib. Mereka adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Apakah Habib yang ada saat ini adalah keturunan Nabi SAW? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum meneliti secara mendetail tentang hal itu. Tapi jika mereka mengklaim mengatakan hal ini, maka tidak ada alasan kita untuk mendustakan kecuali kita memiliki hujah dan dalilnya. Anggap itu benar. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kebenaran akan klaim nasab ini bukan berarti akan menunjukkan kebenaran akan akidah dan keyakinan. Bahwa nasab tidak serta-merta menunjukkan bahwa orang itu mesti benar. Ya, kita tahu dalam Al-Quran Allah menyampaikan bagaimana status anak kandung Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, anak kandungnya pun kafir, yang termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita pahami bahwa nasab bukan berarti serta-merta mesti orang itu mesti benar. Ya, tidak selalu seperti itu. Nabi SAW sendiri telah menegaskan dalam hadis Sahih Muslim, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Itu penegasan Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Juga kita harus mengingat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa setiap kita digadaikan dengan amal perbuatannya. Allah telah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan karena nasabnya, karena takwanya. Karena tidak ada satupun dari hamba Allah ini yang memiliki nasab nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinul Islam bukanlah agama untuk satu keluarga tertentu, untuk satu suku tertentu, untuk satu bangsa tertentu, tapi dinul Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia dan bangsa jin. Siapa yang taat dan tunduk kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, memahami syariat ini dengan benar, istiqamah di atas tauhid dan sunnah, mereka lah orang yang berhak untuk dimuliakan walaupun tidak punya nasab apapun dan tidak memiliki kesambungan sedikit pun dengan salah satu dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah Kang Zai sudah kembali. Alhamdulillah kembali beredar lagi. Ada pertanyaan tadi dari Ukti Yuniarti. Silahkan. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau kita diasuh dengan pengasuh terus disusui, apakah anak pengasuh menjadi mahram? Ya. Apakah anak pengasuh menjadi mahram kita? Apakah yang dimaksud saudara persusuan? Betul, barakallahu fiik. Jadi apa yang diuraikan benar bahwa jika seorang pengasuh menyusui bayi yang disusuinya, maka dia menjadi ibu susu. Yang artinya saudara yang lahir dari sang ibu tersebut menjadi saudara susu bagi bayi yang disusui itu. Ya, jadi saudara susu. Jadi misalnya ibu yang menyusuinya ini memiliki 3 anak kandung, ya, memiliki 3 anak kandung, dan Anda disusui oleh ibu susu tadi, maka Anda bersaudara dengan 3 anak kandung tadi.
bersaudara, saudara seperti saudara, yang artinya tidak boleh nikah, ya, dan tidak, istilahnya bahasa orang Indonesia mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal wudu, ya, istilahnya seperti itu dengan saudara susu itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin dari Kang Z ada yang bertanya juga tidak, Kang Z? Kebetulan dari, ini masih ada lagi. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkati Ustadz dan keluarga. Mengapa Allah mewafatkan putra Rasulullah? Mewafatkan putra-putri Rasulullah SAW. Putra Rasulullah, putra. Ya, nah. Jadi kenapa tidak ada satupun keturunan dari anak laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini subhanallah adalah hikmah yang besar, ya, bahwa agar agama ini betul-betul murni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada klaim sedikit pun tentang hal ini, ya, bagi seseorang bahwa ini agama keluarga Nabi, agama kerabat Nabi SAW, bahwa keluarga kerabat Nabi SAW memiliki hak yang spesifik tentang agama ini di luar yang bukan kerabat. Ya, seperti klaimnya Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mengklaim dengan tegak, dengan sombong dan congkaknya, mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah klaimnya Yahudi dan itu terbantahkan dengan sangat, ya. Di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membantah dengan asumsi sesatnya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qul in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah, sampaikan kepada orang-orang Yahudi itu, wahai Muhammad, jika benar kalian ini kalian mengklaim bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Allah dibandingkan manusia yang lainnya, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Silakan kalian meminta mati jika kalian benar-benar mati. Walay yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Mereka tidak akan melakukan apa yang kamu minta. Mereka tidak pernah menginginkan kematian karena perbuatan yang telah mereka perbuat. Bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi di antara hikmah kenapa anak-anak Nabi SAW ditakdirkan wafat sebelum mereka dewasa dan tidak sempat menikah dan memiliki keturunan, di antara hikmahnya adalah agama ini agar murni dari Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sekarang saja ikhwatal iman, sebagian orang mengklaim bahwa mereka memiliki hak spesifik terhadap Nabi SAW, dan bahkan kita tahu aliran sesat Syiah Rafidah, mereka menggembar-gemborkan bahwa agama Ahlul Bait, padahal nasab yang dinisbatkan kepada Nabi SAW adalah nasab dari jalur Fatimah radhiyallahu anha, ya, bukan jari laki-laki, bukan, tapi jadi jalur Fatimah radhiyallahu anha. Padahal kita tahu bahwa nasab dari keturunan Arab ini bukan nasab yang dihitung dari jalur perempuan, tapi jalur laki-laki. Tapi dengan kondisi seperti itu pun kita tahu sesesat apakah kaum Syiah pada saat ini. Ya, mereka sangat ekstrim kesesatannya sampai mendudukkan para imam-imam mereka sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka, ya, imam-imam mereka ini jalur keturunannya kepada Nabi SAW adalah dari jalur Fatimah, putri Nabi SAW, bukan dari jalur putra Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum dari Ustadz, untuk ibu susu atau saudara susu, apakah juga masuk ke dalam ahli waris dan bisa saling mewarisi? Syukron wa jazakallahu khair. Afwan, untuk pertanyaan ini saya tidak tahu jawabannya. Mungkin ditanyakan kepada Ustadz yang lebih paham tentang ilmu waris, yang memang lebih mendalami tentang hal ini, insya Allah lebih tahu untuk menjawab pertanyaan ini. Saya tidak tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Selanjutnya, bismillah Ustadz, terkait dengan saudara sesusuan, apakah ada batasan berapa kali menyusui anak disebut menjadi anak sesusuan? Jadi batas berapa kali dianggap anak susu. Ketika bayi itu disusui sampai kenyang, itu batasnya. Ya,
bayi itu disusuin, dikatakan disusuin itu bukan satu kecap, dua kecap saja, tapi ketika disusui sampai dia berhenti menyusu, ya artinya sampai kenyang, itulah disebut sebagai disusuin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini sudah pukul 21.11, masih ada 2 pertanyaan lagi. Afwan mungkin masih berkenan boleh. Ustaz? Atau... Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, dikatakan sahabat adalah yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Jika Nabi saat bermi'raj bertemu dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa akan turun dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad, apakah Nabi Isa bisa dikatakan sahabat Nabi yang meninggal paling terakhir? Wallahu a'lam bishawab. Mengatakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai sahabat Nabi SAW yang meninggal paling terakhir, saya tidak pernah membaca satupun ulama yang menyatakan seperti itu. Tapi yang menyatakan Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu sahabat Nabi SAW, ya benar. Ada beberapa ulama yang menyatakan akan hal ini adalah karena Nabi Isa alaihissalam nantinya ketika turun ke dunia di akhir zaman, beliau akan menjalankan persis seperti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dia turun di Menara Damaskus di Suria, di Menara Putih di Suria di Damaskus, dan kemudian dia menjadi makmum sholat ya pada saat itu kepada Al-Mahdi. Artinya sholat mengikuti sholatnya siapa? Sholatnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti sholatnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau menghancurkan salib, beliau membunuh babi dan yang lain sebagainya. Artinya menjalankan syariat Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikatakan bahwa sahabat Nabi SAW yang terakhir meninggal dunia adalah Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak pernah tahu satu alim di antara para ulama yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, untuk pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam doa sholawat disebutkan Nabi dan keluarga Nabi. Sampai sebatas mana yang dimaksud keluarga Nabi? Apakah hanya sampai anak, cucu, dan seterusnya? Oke. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada keluarga Nabi yang disebut keluarga Nabi karena pernikahan. Siapa mereka? Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena pernikahan. Maka mereka ini masuk di dalam konteks keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang keluarga seseorang ketika saya pergi dengan keluarga saya atau saya bertemu keluargamu di rumah, ya, di dalam bahasa kita mengetahui bahwa dimaksud dengan keluarga adalah istri, ya. Maka di dalam hadis tathhir, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira, yang masuk di dalam yang masuk secara lebih utama di dalam ayat bahwa Allah ingin membersihkan kalian wahai keluarga Nabi SAW dan mensucikan kalian sesuci-sucinya, yang paling utama masuk di dalam ayat itu adalah istri-istri Rasulullah SAW. Karena awal ayatnya menegaskan, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. Ini yang pertama. Yang masuk keluarga karena pernikahan. Kemudian yang kedua, yang dianggap sebagai keluarga karena keturunan. Ya, di sini telah Anda sampaikan tadi, karena keturunan, maka yang menjadi kerabat Rasulullah SAW dari sisi nasab dan keturunan. Nah, di situ masuklah seluruh Bani Hashim. Ya, seperti Anda sampaikan bahwa keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, ya, keturunan Aqil bin Abu Talib, keturunan Ja'far bin Abu Talib, keturunan Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka inilah yang disebut dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW, yang mereka ini yang diharamkan sedekah bagi mereka. Ini adalah keluarga Nabi berdasarkan berdasarkan keturunan dan nasab. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Ya, kebetulan keluarga nasab keluarga Ana itu Bawazir itu masuk di dalam keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sebagaimana disampaikan oleh beberapa ulama ahli nasab di dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah keluarga Nabi karena kemuliaan. Ya, keluarga Nabi karena kemuliaan. Artinya kemuliaan tasyrif. Allah Subhanahu wa taala memuliakan karena menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jala'ul Afham
fi fadli salati wassalami ala khairil anam. Di dalam buku tersebut beliau menyampaikan bahwa alu fulan, keluarga fulan, kerabat fulan, termasuk di dalam hal ini adalah pengikutnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Quran, dalam surat Ghafir, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah alu Fir'aun, keluarga Fir'aun, asyaddal azab, kepada siksa yang paling pedih. Maksudnya keluarga Fir'aun di sini bukan keluarga, tapi pengikutnya Fir'aun. Ya, karena kita tahu istrinya Fir'aun muslimah, seorang yang beriman kepada Allah dan dimasukkan surga, bukan dimasukkan neraka. Namun ketika Allah berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah alu Fir'aun, keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih, maksudnya adalah pengikutnya Fir'aun. Maka dari sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah berilah salawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad secara umum juga termasuk di dalam hal ini adalah pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad SAW yang setia. Itulah juga di antara hikmah kenapa barang siapa yang bersalawat untuk Rasulullah SAW sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan salawatnya kepada orang yang bersalawat itu 10 kali. Karena kita masuk di dalam doa salawat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Selanjutnya mungkin bisa memberikan pertanyaan seperti biasa Ustadz untuk kuis sebelum berpamitan. Nanti kami akan merekap jawaban dari pertanyaan Ustadz. Baik. Silakan. Pertanyaannya mudah. Pendapat yang benar, berapa usia Nabi SAW pertama kali ketika dibelah dada beliau? Apakah usia 2 tahun atau 4 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan. Pertanyaan adalah berapa usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, berapa pendapat yang rajih tentang usia Nabi ketika dibelah dadanya? Apakah usia 2 tahun atau 4 tahun? Ya, tadi sudah Anda jelaskan. Yang insya Allah yang menyimak dan mencatat, Anda sampaikan riwayat yang sahih sampai sana Anda menyebutkan bukti berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Ya. Masya Allah. Barakallah. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Mungkin sebagai penutup, tafadhol Ustaz. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini dalam kajian kita ini kita membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kampung Bani Sa'ad. Bagaimana Nabi SAW mengalami dibelah dadanya. Apa hikmah di balik itu? Sampai Nabi SAW dipulangkan ke rumah ibunya. Dan alasan apa dan kemudian apa yang menyebabkan Aminah mau menerima Nabi SAW karena dia mencurigai akan hal ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, segala peristiwa ini disampaikan kepada kita dengan riwayat-riwayatnya dan kita bisa memilih dan memilah mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang benar, mana yang salah. Dan sebagaimana di awal-awal kajian sirah kita melihat bahwa yang seperti ini tidak pernah ada pada sosok kisah seorang pun selain pada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah ada terjadi. Walaupun antum mau membandingkan dengan sosok Nabiullah Musa alaihissalam atau sosok Nabiullah Isa alaihissalam, tidak pernah ada. Hanya ada pada sosok Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Dan semakin kita mengkaji seperti ini, semakin kita tahu akan kebenaran risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliaulah satu-satunya manusia yang hidup terlahir di bawah sinar matahari yang terang benderang, yang sangat benar akan semua apa yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin kajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah. Ana pamitan. Nah, barakallahu fiik.